Sakitnya itu sih stroke. Sakitnya stroke. Sakit stroke dia. Ringan, berat? Udah, kalau misalkan itu sih udah stroke ketiga. Jadi itu udah pas terakhir. Itu yang terakhir. Kalau yang awalnya sih nyokap itu pernah masang ring. Ring Kayak apa sih, kayak buat pembuluh darah gitu lah apa? Buat pembuluh darah gitu. Apa sih kalau penyakit jantung ya jatuhnya ya? Kalau misalkan masang ring deh. Ya kalau nggak salah sih seperti itu. Coba nanti buat yang tahu komen aja di bawah. Sebelum nyokap kena sakit stroke, dia tuh pernah masang ring dulu. Itu nyokap pas lagi udah keluar dari rumah sakit itu pemasangan ring. Nyokap tuh pernah nanya ke gue, kan? Nah ini kok tangan mama kok jadi biru ya? Jadi biru? Ya pas yang tempat yang bekas masang ringnya itu. Sebelah kiri dia di sini masangnya. Efek dari operasi mungkin? Mungkin, gue juga nggak tahu. Gitu kan. Terus? Ya udah nggak lama setelah habis masang ring kayak gitu, terus gue ngeliat tangannya dia biru, ya kan? Udah gitu kan dia kan suka pegel-pegel kan tuh badannya, gue pijitin. Iya, kan? suka pegel-pegel. Gue pijitin aja tuh kan, minta pijitin apa, ya kan? Nggak lama tau kena stroke. Kena stroke gitu. Itu pertama kali? Itu juga pas lagi pertama kalinya gue juga lagi kerja. Lagi kerja tahun? 2017. 2017? Iya benar 2017. Awal mulai pertama kalinya. Awal mulai sakit 2017. Tuh. Itu seterusnya berkala tuh ke rumah sakit. Check up gitu. Yeah. Terus operasi itu apa yang dioperasi? Pernah sempat operasi atau enggak? Nyokap? Enggak sih. Palingnya ya cuma itu doang. Kayak kemo gitu ya, kemoterapi ya, atau apa namanya gitu. Termoterapi lah. Ya pokoknya terapi gitu lah. Terapi jari-jari kan. Biar bisa gerakin, terus kayak olahraga, kayak buat jalan gitu, olahraga kayak gitu. Kayak respon, yang paling sering sih kayak respon sih. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Bolak-balik terapi terus juga ada juga yang terapi yang di rumah juga ada. Terapi yang di rumah juga ada. Selama berapa tahun? Berapa tahun ya, lumayan lama juga lah. Jadi pas lu waktu awal mula ngisi Suara Doraemon pun nyokap lu masih ngisi atau cuman lu yang gantiin dan nyokap lu istirahat? Jadi itu masih nyokap yang ngisi. Masih nyokap yang ngisi. Pas lagi stroke itu kan masih nyokap yang ngisi. Udah pas lagi udah sakit kayak gitu, gue nyobain buat ibarat apa, gue pengen awal itu kayak pengen bantuin yang dia di nada tinggi itu Ram. Jadi tuh gue pengen bantuin nada tinggi itu. Coba nada tingginya kayak gimana? Ayo Nobita cepat. Nah itu pas lagi suruh ngomong itu nyokap nggak nyampe suaranya. Di situ mulai langsung deh tuh sang operator bilang, karena nyokap lu lagi sakit, terus lu nggak bisa kayak gitu, terus pengen nyoba, akhirnya nyokap lu benar-benar nggak kuat nih. Ternyata lu bisa gitu. Iya, dan ternyata itu suaranya baru bisa. Kira dari operatornya suruh coba dari ulang. Ya udah tuh jadiin apa ibaratnya kayak ada audisinya lagi tuh. Akhirnya tuh gue dimasukin ke audisi buat ngerekam Doraemon. Jadi waktu pas nyokap lu sakit itu emang udah ada audisi buat gantiin suara nyokap lu? Pas lagi udah sakit kayak gitu, udah mau coba rekaman. Pas lagi gue udah mulai ngisi lah ya, ngisi coba itu. Udah ada berapa ya, 5 apa 7 orang gitu deh yang suara Doraemon. Ada juga yang beberapa ada yang mirip. Menurut lo itu mereka bagus buat ngegantiin? Ada yang mirip juga, cuman kayak pas lagi di bagian mananya gitu dari operatornya itu kurang, nggak masuk. Udah terus kan akhirnya tuh menggantikan rezeki mereka dong, Dan. Ya kan, ya ada orang dari sananya kan juga dinilai dari orang kantor, kan?
Kan yang nilai orang kantor. Iya, yang nilai itu ya emang ahlinya. Iya, yang kan? ahlinya dan itu juga Sistem. dikirim ke Jepang. Suaranya. Dikirim ke Jepang suaranya. Suara ketujuhnya bukan lu nya kan? Bukan guanya lah. Oh, iya. Kalau gue Gua kira kalau lu dikirim ke Jepang terus nggak balik lagi lu jadi TKI kan gini lu sono. Itu lu suara lu dikirim ke Jepang buat di audisi. Dinilai sama mereka semua yang di Jepang itu. Terus? Dan akhirnya dari pihak Jepang ngabarin ke kantor yang terpilih gue. Yang terpilih lu. Bukan karena kayak apa sih? Ibaratnya bukan karena kayak oh ini anaknya. Oh, bukan karena lu adalah anaknya Ibu Nur Hasanah nih almarhum. Jadi lu yang dibolehin gitu bukan. Emang karena gitu. Suara lu yang tepat gitu ada di situ. Karena emang dari katanya sih segi warnanya tuh sama. Ya, mungkin jadi, ya kayak namanya netizen nih. Ya kan mungkin gara-gara anaknya tapi suaranya kayaknya kurang bagus nih anaknya nih. Mentang-mentang anaknya jadi pengisi suara Doraemon. Ada pasti yang kayak gitu pasti kan. Ada ya kan. Namanya juga deterjen. Ya. Deterjen plus 62 ya kan. Tapi gue pribadi emang mirip dan. Cuman bedanya tuh kayak lu tuh sebagai laki-laki tuh nyokap lu sebagai perempuan. Jadi agak lebih berat kan suara Doraemon jadi agak lebih berat. Padahal harusnya tuh kalau suara cewek tuh cempreng loh, tinggi kan. Tapi nyokap lu tuh bisa bikin suara berat gitu loh. Emang udah terbiasa kali ya? Kan dari dulu kan dia kan udah jam terbangnya kan juga ibaratnya udah wow kan ya. Udah jam terbangnya juga udah tinggi banget kan. Sedangkan kayak gue ya baru merintis kan. Makanya gue masih banyak yang harus gue pelajarin dari segi nada up, nada mid atau enggak nada low-nya. Oh, ada kayak gitu-gitunya? Juga lah. Ya kan Doraemon kalau misalnya kayak nangis gue harus kayak gimana, nadanya semana. Oh, berarti tuh nggak semudah itu dong jadi double. Nggak semudah itu juga. Nggak cuma lu sekedar lu bisa. Iya, nggak cuma harus sekedar tinggal ngomong aja gitu doang, enggak. Banyak juga teknik-tekniknya juga kan. Wah, ribet berarti. Ribet juga. Makanya itu kan karena mungkin karena itu juga gue nggak pernah mau jadi double. Ya itu juga sih karena kan sekarang juga nyokap gue udah nggak ada. Jadi gue kalau misalnya kayak belajar buat ngisi suaranya lagi buat ngedalamin ya gue lihatnya dari YouTube. Lihatnya dari YouTube. Buat referensi. Yes. Buat referensi kalau lu pengen kayak gini tuh lu harus kayak gimana? Nadanya ini gitu. Nadanya begini, nadanya begitu. Ya, nadanya begini begitu. Kadang kalau misalkan ada tikus atau ya kan kaget tikus kan kayak gitu. Aduh. Kalau di luar dubbing itu kayaknya biasa aja. Cuman kalau udah di dalam studio pas lagi ada tikus, boom. Lu benar-benar kaget, bikin kaget. Lu harus kaget. Kagetnya tuh ya kayak lu orang kaget lah. Gimana sih kalau ada yang lewat itu lu kaget ya kayak gitu. Kalau nggak bisa dibuat-buat lah kalau misalnya kaget tuh. Kita kan harus ngedalamin si Doraemon ya, si karakternya itu. Lu kayak harus menjadi si Doraemonnya pada saat kaget itu kan. Yes. Apapun. Jadi kalau misalkan udah gue ngerekaman Doraemon ya gue nggak bisa ya itu gue itu harus jadi Doraemon, itu gue harus jadi dia gitu loh. Siapapun ya pasti ya semuanya ya bahkan yang kayak ngisi suara yang kayak movie atau yang orang beneran lah ibaratnya yang bukan kartun, mereka pun juga harus seperti dia gitu. Ya kalau dia orangnya tampan ya dia harus bisa suara orang ganteng. Gimana sih orang ganteng atau nggak kakek tua gitu kan, suara orang ganteng. Iya. Contohnya nih, contoh suara orang ganteng. Gak pantas banget anjing. Dan itu gue juga masih pengen banget sih belajar beberapa suara karakter biar selain Doraemon gitu kan. Gue juga lu pengen ngedalemin. Jadinya gue jadi mulai tertarik juga tuh. Mulai tertarik lah pokoknya. Pengen banget punya kayak beberapa karakter. Gak pengen terhenti di Doraemon aja. Pengen juga gue. Apa? Jadi peran maling? Gak maling juga. Sliding nih. Terus apa lu mau ya pokoknya apa? Gue sih udah dikasih tahu clue-nya. Jadi tuh kayak apa yang buat gue tertarik dan enak untuk
buat di latihan suaranya gitu loh. Oh iya. Jadi kalau misalnya dubber itu nggak harus cuma satu karakter ya, berarti ada juga kan yang satu dubber tapi dia berapa karakter gitu ada. Ada yang kayak gitu. Kayak nyokap kan ibaratnya kan ya beberapa kartun kan. Ya, kartun apa aja sih? Yang gue inget sih Pokemon juga pernah sih dia jadi Misty. Misty tuh yang mana tuh? Sebut saja Misty. Enggak, emang namanya Misty yang yang Misty. Masih yang Ash, Brock sama Misty bertiga tuh. Yang dulu dia ngapain? Iya, dia ngisi suara itu. Enggak, si Misty yang Brock itu dia bertiga ngapain? Ya nyari Pokemon kali buat jadi legend kan. Ya lu tau lah Pokemon. Sumpah gue gak suka Pokemon. Jadi gue gak tahu dan. Oh, lu gak tahu Pokemon? Gak tahu. Gue tahu Pokemon ya. Oh, tahu lu Pokemon. Lu Pokemon apa yang lu tahu? Gak tahu. Hah? Pokemon apa yang kau tahu? Pikachu. Oh, oke. That's right. Pikachu. Yeah. Nih. Pikachu. Sekarang terakhir nih, gue mau nanya. Berapa sih penghasilan seorang dubber dan? Aduh, ini dia nih pertanyaannya nih, saudara. Penasaran. Saudara. Berhati-hatilah mengisi BBM. Saudara. Berhati-hatilah mengisi BBM. Penasaran sama pengisi suara Doraemon hasilnya seberapa? Oke, jadi itu sini gue bisikin aja kali ya. Boleh. Dibisikin aja. Oke, jadi tuh sini. Nah. Gimana? Mahal, Bos. Ya, pokoknya gue sih bersyukur aja lah. Oke. Pokoknya apa yang gue dapetin saat ini, apa yang gue lakuin saat ini ya gue bersyukur. Udah itu. Gini, lu kasih tahu nih IG lu apa. Sekalian bantu subscribe. Oke? Subscribe di sini. Di sini? Apa di sini? Gue nggak tahu, gue selalu salah. Oke. Sambil pakai suara Doraemon. Wah. Oke, untuk semuanya, jangan lupa ya follow IG aku, Dana Robiansyah, @Dana Robiansyah. Dan juga jangan lupa ya untuk subscribe R2R Project. Subscribe R2R Project, guys. Oke, jangan lupa subscribe ya. Like dan komen di sini, oke? That's right. Kita nggak ada closing. Oke. Thank you banget. Thank you Ram. Udah Thank you juga datang untuk ke rumah R2R Project. Semoga R2R Project bisa terus membuat ide-ide menarik